Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa Mata Channel rahimakumullah. Dengan seringnya saya mendengar narasi Pak Imad yang sering berubah-ubah. Narasi yang pancela-pencele, argumentasinya yang tidak bisa dipegang. Saya perlu mengingatkan kepada pemirsa, terkhusus yang sampai sekarang ini memuja-muja Pak Imad, kalau itu Pak Imad itu adalah pembaharu umat, mujadid di masa kini. Kenapa? Karena harus memahami dengan sebaik-baiknya, memahami dengan sebenar-benarnya apa itu mujadid, apa itu pembaharu. Itu seorang alim yang ilmunya menyegara, yang tahu dalam semua bidang, diakui oleh orang-orang yang luar biasa, bukan diakui orang-orang yang tidak punya kemampuan atau sedikit kemampuan. Nah, apalagi faktanya ya, Pak Imad ini ketika bicara tentang ilmu, tentang sejarah, sering itu ditemukan celah ya, celah kekurangan atau sesuatu yang dianggap cacat itu, yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang mengaku paling teliti di antara peneliti, yang paling tahu dengan semua sejarah. Perlu diingat ya, supaya kita makin sadar dan kepada pemujanya itu cepat sadar bahwa dulu ketika awal polemik nasab itu naik ya, muncul di permukaan, Pak Imad berdebat dengan Habib Hanul Atos. Habib Hanul mengatakan bahwa ada keterangan Sayyidina Ahmad bin Salim Muhajir hijrah ke Hadramaut Yaman. Itu ada di kitab Raudul Jali ya, ada di ta'liqnya. Kata Pak Imad, nggak ada, di kitab saya nggak ada, kitab saya itu yang asli, kitab saudara yang palsu. Akhirnya Habib Hanif ya tentu bertanggung jawab atas argumentasinya, mendatangkan dua manuskrip, yang mana salah satu manuskrip itu adalah yang jadi cetakannya kitabnya Pak Imad. Dalam dua manuskrip itu, dua-duanya itu ada ta'liq yang mengatakan bahwa Syekh Syaraf Ubaidillah menyampaikan akan hijrahnya Ahmad bin Salim Muhajir ke Hadramaut Yaman. Apa kata Pak Imad? Berarti ini kitab Raudul Jali tidak lagi bisa dipakai. Ya, setelah ditelisik ya, ternyata satu halaman dalam kitabnya Pak Imad itu kosong. Yang dimungkinkan itu adalah ta'liq, yang di situ ada ta'liq maksud saya yang menyatakan akan hijrahnya Ahmad bin Salim Muhajir ke Yaman. Nah, para pemirsa, ketika Pak Imad berdebat dengan Gus Rumel Abbas, lalu menyinggung kitab Qiladatun Nahar, di mana ini kitab yang menguntungkan Ba'alawi karena mengakui akan keberadaan Ba'alawi. Apa kata Pak Imad? Itu pentahqiqnya itu ada dari Ba'alawi, jadi kemungkinan ada interpolasi gitu ya, ada yang dirubah-rubah. Nah, ternyata pentahqiqnya satupun dari dua pentahqiq nggak ada yang dari Ba'alawi. Ya, pentahqiqnya kan adalah Abu Jumah Mukri dengan Khalid Zuwari. Nah, terus ketika mengomentari Syekh Zabidi dengan karyanya Ar-Raudul Jali yang baru kita singgung tadi, apa kata Pak Imad? Oh, itu ada hubungan emosional dengan Ba'alawi. Ya, guru dengan murid. Ketika bicara Sasawi sama juga Sasawi juga apa dalam karyanya itu juga mengakui akan nasab Ba'alawi. Apa kata Pak Imad? Itu dipengaruhi oleh gurunya Syekh Ali Asakron. Para pemirsa, nah itulah ya gaya-gaya narasi Pak Imad, argumentasi dalam menanggapi sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Nah, terus di kesempatan lain ya, kalau tadi ketika bilang Ar-Raudul Jali itu
sudah tidak lagi bisa dipegang. Syekh Az-Zabidi itu patut dicurigai karena ada hubungan emosional dengan Mbak Alawi. Ya, terakhir kali Pak Imad ya, yang saya dengar ketika Menteri Ar-Raddul Jalali, Pak, ini saya meragukan kalau Ar-Raddul Jalali itu karyanya Syekh Az-Zabidi, karena banyak kesalahan lalu disebutkan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya, kesalahan menurut Pak Imad gitu ya. Kalau kemarin ini nggak pernah ngomongin begini. Seharusnya kalau dia itu peneliti paling teliti, ya dari awal sudah mengetahui, sudah menyadari, sudah menyampaikan narasi bahwasanya ini diragukan kalau karangannya Syekh Az-Zabidi ya. Dengan alasan katanya nggak mungkin Syekh Az-Zabidi orang yang alim, diakuin keilmuannya sebagai faqih, mufassir, muhaddis, itu mengarang banyak kekeliruan. Ya, kekeliruan menurut Pak Imad, para pemirsa. Ya, begitulah. Jadi Pak Imad itu gayanya itu ketika ada yang mengkritik, lalu berubah cara berpikirnya, berubah narasinya. Nah, tidak dari awal. Ini menunjukkan apa? Jadi Pak Imad itu tidak pantas mengaku peneliti paling teliti. Apalagi disematkan untuk dirinya itu sebagai mujaddid ya, pembaharu umat. Sangat jauh sekali. Mujaddid itu ya orang yang harus ilmunya itu menyegara, tahu di segala bidang. Sementara dalam masalah nasab ini yang dia dengan tegas dari awal, nasab bali itu batil, maudhu katanya, maktu nasabnya, ternyata dalam perjalanan banyak celah-celah, banyak kekurangan yang itu telanjang bisa dibaca walaupun bukan orang yang banyak membaca dalam ilmu nasab. Ya, jadi seharusnya ya kalau saya itu ya merasa malu gitu. Andai akan jadi pengikutnya, saya akan cepat mufarokoh lah gitu ya. Saya harus cari seorang alim yang benar-benar itu cara penyampaiannya, narasinya itu bisa dipegang ya, bukan pansel-pansel seperti ini. Nah, para pemirsa, itulah gayanya Pak Imad itu. Setiap yang berbeda mesti itu nanti ada narasi negatif ya, diarahkan, disematkan kepada lawannya. Tidak lepas daripada itu termasuk Gus Romel. Ya, pernah dinarasikan apa? Gus Romel tidak paham sejarah dan metodenya. Barusan kemarin kita dengar ya, dalam websitenya Nahdlatul Ulum ya, itu Pak Imad mengatakan Najih itu nggak paham syahadat dalam fikih. Ya, begitulah ya, yang sangat saya itu kaget ya, di antara narasi yang itu disampaikan dengan suara yang menggema dan memekak telinga, apa? Nggak ada ulama-ulama Nusantara yang bekerja dengan Belanda. Nggak ada ulama yang mutabar yang mau menjadi mufti Belanda. Para pemirsa, ya, seorang sejarawan yang paling tahu ya dengan sejarah, ternyata narasi itu tumbang dan rungkat itu ya. Ternyata ada seorang alim di masanya, semasa dengan Habib Utsman bin Yahya, yaitu beliau Syekh Jamaluddin Al-Banjari, cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ketika pulang ya dari perantauannya mencari ilmu dari Mekah, pulang ke negerinya ya, ke Nusantara Indonesia, beliau dihadapkan dua pilihan, salah satu dari dua pilihan ini, antara bergabung dengan pasukan Antasari melawan Belanda, dengan beliau sibuk mengajar, menyampaikan ilmu agama. Yang akhirnya beliau memilih untuk sibuk menyampaikan ajaran agama dan akhirnya diangkat jadi mufti Belanda. Nah, apakah dengan begini kita akan mengatakan Syekh Jamaluddin adalah antek Belanda, jogos Belanda, penjajah dan penjilat? Na'udzubillah ya. Kesimpulan dan narasi yang sangat naif. Ya. Banyak celah-celah husnudon dan sangat itu terbuka lebar husnudon di situ. Kenapa seorang alim akhirnya berkumpul bersama Belanda? Karena di situ dalam pandangan itu ada sesuatu yang lebih aslah ya, di mana masyarakat butuh tuntunan ilmu agama,
Masyarakat butuh diangkat dari kebodohan. Masyarakat perlu tahu tentang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya tentunya leluasa menyampaikan itu, tentu harus bersama mereka secara zahir, walaupun batin itu tentu mufarokoh berbeda dengan Belanda. Dan itulah yang saya lihat yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya gitu ya. Jadi banyak celah husnudon dan sangat lebar di situ. Jadi kita jangan pendak ya berpikir, jangan jumud dalam berpikir, sempit juga menyimpulkan. Setiap yang bersembelanda itu dianggap antek, dianggap jongos. Wahai saudaraku, berapa banyak ya orang ya dari pahlawan kita yang diakui sebagai pahlawan itu dulunya juga sama bersama Belanda. Cuma ada niat yang positif selama bersama Belanda. Nah, termasuk beliau Habib Utsman bin Yahya dengan Syekh Jamaluddin Al-Banjari. Ya, para pemirsa, para hadirin. Nah itulah ya, saya sangat menyayangkan Pak Imad begitu gagahnya dia di mimbar mengatakan begitu. Gak ada ulama Nusantara yang bekerja dengan Belanda. Gak ada ulama yang mutabar yang mau jadi mufti Belanda kalau bukan Habib Utsman bin Yahya. Ternyata ada. Ya, Kiai besar juga di masanya, semasa dengan Habib Utsman bin Yahya itu siapa? Tadi kita sampaikan Syekh Jamaluddin Al-Banjari ya. Para pemirsa ya, kalau saya mengingat ya narasi Pak Imad yang sering berubah-ubah ya. Ya bahasa ininya pancela pencel ya begitu. Kenapa begitu? Mungkin saudara ya ada banyak bertanya, kenapa begitu? Ini saya teringat cerita kartun ya. Yang dulu waktu tahun 89 itu sangat booming, sangat tenar, itu cerita Petruk dan Gareng ya. Ya, cerita fiktif tentunya, yaitu pemuda dari Karangtumaritis, Jogja. Nah, kisah singkatnya begini ya. Walaupun ini bukan satu kisah yang dibuat dalil, paling enggak kan kita bisa ngambil ibrah dan itibar dari kisah fiktif ini. Jadi kisahnya itu Gareng mau ngelancong. Si Petruk iseng sama si Gareng. Jadi bagaimana si Gareng itu gagal ngelancongnya. Itu ketika Gareng lagi tidur, si Petruk usilnya itu ngasih kotoran, maaf ya, kotoran manusia ditaruh di hidungnya tanpa sepengetahuan dan tanpa disadar oleh si Gareng. Begitu bangun, ketika Gareng siap-siap mau itu pergi, setiap ngambil baju diciumnya itu baunya bau kotor, maaf ya, kotoran manusia. Ngambil celana begitu semuanya, setiap yang dipegang dicium semuanya itu bau kotoran manusia. Akhirnya apa? Gagal tuh ngelancongnya. Nah, jadi permasalahannya di mana? Permasalahan begitu bukan di baju, bukan di celana ataupun yang lainnya. Permasalahannya di sumber penciumannya di hidungnya. Nah, begitu pula ya. Kalau saya melihat dan menilai, kenapa Pak Imad selalu berstigma negatif kepada yang berbeda? Karena dari dasar berpikirnya, Pak Imad itu berpolemik dengan dirinya, berpolemik dengan nafsunya, berpolemik dengan egonya, sehingga apa? Ya sehingga tidak mau mengalah dan tidak mengakui kesalahan. Jadi pada intinya setiap yang berbeda dianggap kurang teliti, asal nukil, atau dicurigai ada interpelasi dari pentahkiknya, ada bahkan yang lebih fatal dikatakan ada skandal kedustaan di situ. Naudzubillah, tsumma naudzubillah ya. Itu saja. Mudah-mudahan ini konten ini menjadi kita menjadi makin sadar, dan juga bagi pengagum Pak Imad makin tersadar ya, cepat mufarokoh ya, kembali kepada as-sawadul azam. Ulama-ulama yang mu'tabarun, yang ahli, yang kita yakin akan keilmuannya, kewaraannya, ketakwaannya, semuanya itu mengatakan keabsahan nasab Ba'alawi. Hanya ulama-ulama yang maaf keilmuannya ya bisa kita nilai, ulama-ulama yang itu tidak mu'tabar ya, kalaupun itu dianggap ya dari kalangan Wahabi ya menurut versi mereka tentunya. Ya, pesan Nabi, alaikum bisawadil azam. Ketika terjadi ikhtilaf antar umat, ikutin kelompok yang banyak. Yang banyak adalah ulama-ulama yang mengetahui keabsahan nafsa balawi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.